di channel aku, biasanya aku membahas tentang pelajaran-pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istimaya Nadifa Amri, saya dari kelas 11B Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang part 2 kewirausahaan yang bermateri yaitu kemampuan dasar kewirausahaan. Seorang kewirausahaan adalah seorang yang memiliki jiwa dan kemampuan berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seorang yang memiliki kemampuan kreatif, menciptakan hal baru dan inovatif. Nah, kemampuan-kemampuan kreatif dan inovatif itu mencangkup yang pertama yaitu kemampuan atau kemauan melakukan segala hal, yaitu startup. Yang kedua yaitu melakukan hal baru, kreatif. Yang ketiga mencapai peluang, opportunity. Yang keempat yaitu menghadapi risiko, risk averting. Yang kelima yaitu mengembangkan ide. Nah, dalam kemampuan-kemampuan itu ada fungsinya, yaitu untuk pertama, menciptakan produk atau jasa baru, the new product or new service. Yang kedua, menciptakan nilai tambahan, the new value added. Yang ketiga, menciptakan usaha baru, yaitu new business. Yang keempat, menciptakan proses dan teknik baru, yaitu the new attitude. Nah, yang kelima yaitu menciptakan organisasi baru, new organization. Nah, dalam kewirausahaan itu harus ada modal, baik berupa modal visi, komitmen yang kuat, modal waktu atau uang, modal cara berpikir dan lain-lain. Nah, dalam itu harus mempunyai modal tenaga dan modal pikiran profesional. Itu semua tidak akan cukup kecuali dalam proses ability, yaitu satu, self knowledge. Self knowledge adalah sikap atau memiliki kemampuan untuk pengetahuan terhadap usaha yang kita lakukan. Yang kedua yaitu imagination. Imagination yaitu memiliki ide atau memiliki sifat perspektif, yaitu berpandangan ke depan dan tidak mengharapkan kesuksesan yang di masa lampau. Nah, yang ketiga itu ada practical knowledge. Practical knowledge adalah pengetahuan yang praktis, seperti pengetahuan desain, pengetahuan teknik, pengetahuan pembukaan buku, terus pengetahuan tentang pemasaran dan lain-lain. Yang keempat itu ada search skill. Search skill yaitu cara atau memiliki pola pikir, imajinasi atau cara berinovasi, berkreasi dan menentukan. Nah, yang kelima itu ada foresight. Foresight yaitu cara pandangan menghadap ke depan, jauh menghadap ke depan. Yang keenam itu competition skill. Competition skill adalah kemampuan untuk berhitung dan memprediksi masa yang akan datang. Yang kelima, communication skill, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi terhadap orang lain. Nah, ada pengaruh atau ahli-ahli lain yang berkata, yaitu seperti M. Scarborough and Thomas W.
The Mirror, yaitu mengemukakan 8 kewirausahaan yang wajib diketahui, yaitu the shift yang pertama ya, the shift for responsibility, itu merupakan tanggung jawab yang harus kita lakukan terhadap pekerjaan yang kita miliki. Yang kedua yaitu preference for moderate risk. Preference for moderate risk ini bermaksud yaitu mengambil resiko moderat dan menghindari resiko tinggi ataupun rendah. Nah, yang ketiga itu ada confidence in their ability to success, yaitu percaya bahwa kita tuh akan berhasil di masa depan. Yang keempat itu ada desire for immediate feedback, yaitu mengharapkan timbal balik segera. Nah, yang kelima itu ada high level of energy, itu memiliki semangat agar mencapai suatu tujuan yang akan mengubah diri di masa depan yang lebih baik. Dan yang keenam itu ada future orientation, yaitu berorientasi ke masa depan, perspektif. Nah, yang ke-7 ada skill at organizing. Nah, skill at organizing ini memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan suatu hal agar mendapatkan nilai tambahan. Nah, yang ke-8 yang terakhir yaitu value of achievement over time, itu menghargai presentasi daripada menghargai uang. Saya akan membahas kompetisi kewirausahaan. Yang pertama yaitu knowing the business. Nah, knowing the business ini itu kita harus tahu apa sih usaha yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, yang kedua itu knowing the basic business management. Di sini kita harus tahu dasar-dasar perusahaan kita, atau kita yang mengatur manajemennya, terus kita yang mengatur mendistribusikannya, dan pengelolaan perusahaan dan pembukuan kegiatan di usaha kita. Nah, yang ketiga yaitu having the proper attitude. Kita harus tahu sikap kita harus baik di dalam usaha kita. Nah, yang keempat yaitu having adequate capital. Dalam usaha itu kita harus mempunyai modal. Modal bukan berupa materi saja. Modal bisa berupa kepercayaan yang kita harus jalani, terus berupa waktu yang efisien, dan uang. Yang kelima itu ada managing finances effectively. Nah, yaitu memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan dan mengatur keuangan secara efisien. Nah, yang keenam itu managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu. Gimana sih biar waktu itu seefisien mungkin. Yang ketujuh, managing people, yaitu merencanakan, mengatur orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang bergabung di perusahaan kita. Nah, yang ke-8 itu ada satisfying customer by providing high quality product, yaitu memberi kepuasan pelanggan dengan cara kita tuh mempunyai mutu barang-barang kita yang baik dan benar. Yang ke-9 yaitu knowing how to compete, yaitu kita mengetahui
cara strategi bersaing kita terhadap orang lain. Nah, yang ke-10 itu copying with regulation and paperwork, yaitu aturan pedoman yang jelas secara tersurat maupun tersirat. Tidak tersirat. Nah, selanjutnya saya akan membahas yaitu 4 kemampuan utama untuk menggapai pengalaman di bidang kewirausahaan agar berhasil. Yang pertama yaitu technical competence, yaitu kompetensi yang dalam bidang rancang bangun sesuai dengan bentuk usaha yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu marketing competence, memiliki kompetensi dalam memilih pasar-pasar yang baik dan yang cocok dengan marketing atau usaha yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu financial competence, yaitu kompetensi dalam mengatur keuangan atau pembelian, penjualan, dan laba atau rugi. Nah, yang terakhir yaitu human relation competence, yaitu kompetensi yang menghubungkan atau mengembangkan hubungan personal dengan yang lain, seperti kemampuan berrelasi dan menjalin kemitraan antar perusahaan. Sekian, terima kasih atas penjelasan yang saya jelaskan tentang kewirausahaan, kemampuan dasar kewirausahaan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.